5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Kita belajar di bab 5, yaitu bertukar atau membayar. Topiknya adalah memahami bacaan. Nah, kali ini kita akan memahami bacaan yang berjudul ditukar dengan apa. Yuk adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Diharapkan adik-adik bisa memahami nih tujuan dan pesan yang disampaikan oleh penulis dalam tulisannya. Yang kedua, diharapkan adik-adik bisa mencari dan menggunakan informasi dari beragam sumber. Lalu, tujuan yang ketiga adalah adik-adik bisa memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka atau nilai uang. Dan yang keempat, dalam bab 5 ini diharapkan adik-adik bisa memahami dan menulis teks prosedur. Nah, untuk part pertama ini kita akan memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya atau dalam bacaan yang akan kita baca bersama-sama. Adik-adik yang hebat, coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, apa saja ya yang ada dalam gambar tersebut? Adik-adik amati ya. Nah, adik-adik, apakah yang adik-adik lihat? Ya, di sini ada 4 orang ya. Di situ mereka sedang menghitung uang. Ada beberapa uang yang ada di atas meja. Lalu ada celengan ayam, lalu ada celengan rumah. Nah, anak laki-laki ini berpikir untuk membeli bola mungkin ya. Sedangkan anak perempuan berpikir untuk membeli laptop. Lalu anak laki-laki ini berpikir, oh ini ayahnya ya mungkin ya, berpikir untuk uang ini digunakan dalam pendidikan anak-anaknya. Adik-adik, apakah adik-adik pernah melihat semua uang Indonesia seperti gambar yang ada di atas meja ini? Tentunya pernah ya adik-adik ya, kalian pernah melihat uang Indonesia, yaitu uang rupiah dari uang kertas maupun uang logam. Nah, uang logam itu nilainya yang paling kecil adalah 100 rupiah. Nah, sedangkan untuk uang yang nilainya paling besar ya, itu ada uang kertas yaitu nilainya 100.000 rupiah. Adik-adik, tahukah kalian kegunaan benda yang berbentuk ayam dan rumah yang ada di dalam gambar ini? Nah, ayam dan rumah ini adalah celengan adik-adik. Nah, gunanya celengan adalah untuk menyimpan atau untuk kita menabung uang kita. Nah, apakah adik-adik punya celengan? Kalau kalian punya, jangan lupa menabung ya adik-adik ya. Menurut adik-adik semuanya, apakah gunanya uang itu? Nah, uang itu sangat berguna bagi kita manusia sebagai alat untuk membayar sesuatu ya. Ketika kita membeli barang, kita membayarnya menggunakan uang. Lalu untuk bertransaksi ya, bertransaksi dalam jual beli ya, kita membayarnya juga memakai uang. Adik-adik, di sini ada sebuah cerita yang berjudul ditukar dengan apa? Yuk kita simak bersama-sama. Ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan Kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan.
Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu Dak Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Nah, adik-adik, mereka mendapatkan barang dengan cara barter. Barter itu adalah menukar barang ya yang kita miliki dengan barang yang kita inginkan. Asalkan yang kita ajak bertukar itu adalah orang yang benar-benar membutuhkan, sama-sama membutuhkan. Misalnya di sini Kancil itu membutuhkan kangkung, sedangkan Bebek membutuhkan jagung. Nah, mereka saling barter. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella Pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Titikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari Titikus. Titikus lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Jadi hen ayam dan Ella Pelatuk serta Titikus ini tidak bisa barter adik-adik karena mereka tidak saling membutuhkan barang yang sama. Begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya dengan uang. Akan tetapi batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Titikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat bagi Titikus. Ella Pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang dari kayu adik-adik. Uang dari kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat digunakan sebagai pembayar tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Ternyata belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Misalnya nih adik-adik, Titikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel. Tetapi
dia hanya membutuhkan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Ini pikir mereka adik-adik. Ya, itu jawabnya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut. Misalnya 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda, yaitu ukuran kecil, sedang, dan besar. Lalu Saangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel Kak Kancil. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon yang tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Cerita ini diciptakan oleh Kak Eva Nukman. Nah, itu tadi adik-adik ceritanya. Menarik bukan? Apakah kalian suka dengan cerita tersebut? Ya, cerita tadi ditukar dengan apa? Awalnya mereka barter, lalu bingung ketika mereka tidak bisa barter adik-adik. Muncul uang memakai batu, tapi ternyata memakai batu juga tidak menyelesaikan masalah. Lalu muncullah uang dari kayu ya. Nah adik-adik, itu tadi cerita ditukar dengan apa? Bagian mana nih yang paling adik-adik sukai? Dan dapatkah adik-adik mengingat dan memahami jalan ceritanya? Nah adik-adik yang hebat, apa saja peristiwa yang dialami para tokohnya? Nah tadi ya tokohnya ada yang kebingungan menukar barang awalnya karena temannya juga tidak ingin mendapatkan barang tersebut, tidak membutuhkan barang tersebut. Nah sekarang adik-adik bisa mengerjakan atau menjawab pertanyaan yang ada di paket bahasa Indonesia halaman 109 tentang cerita tadi. Nah ini ya soalnya kalian jawab terlebih dahulu, lalu kalian nanti bisa cek jawabannya bersama dengan Kak Citra. Pertanyaan yang pertama, pada awalnya bagaimana cara hewan yang digunakan oleh hewan-hewan tadi ya di hutan Kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan adik-adik? Ya, cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayau tadi adalah dengan cara barter atau tukar-menukar barang. Pertanyaan yang kedua, mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Nah karena batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Berikutnya, mengapa ya Saangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Nah, Saangsa tidak membuat atau menuliskan angka 3 dan 4 karena Ella pelatuk tadi membuat 3 ukuran uang, yaitu kecil, sedang, dan besar. Kecil untuk uang 1, sedang untuk uang 2, dan besar untuk uang 5. Adik-adik, pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Jika pernah nih, barang apa ya yang mereka saling tukarkan? Lalu, apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau? Ya, tadi penggunaan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau. Walaupun uang kayu itu tidak awet seperti batu, tapi setidaknya sudah membantu hewan-hewan di hutan Kelayau untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Nah, sangat menarik bukan adik-adik ceritanya?
Itu tadi cara kita memahami bacaan ditukar dengan apa? Dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bacaan. Nanti kita akan membahas lagi materi berikutnya di bab 5 bertukar atau membayar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.